Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya kembali mau ngobrol-ngobrol ya, IG Live, chit chat. Dan hari ini saya mau mengundang teman saya, Lulu El Hasbu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah, Assalamualaikum. hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Lulu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Desi Sehat, gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat juga. Belum bosan kan di rumah aja? Enggak, kok aku nggak bosan. Alhamdulillah. Emang udah biasa juga di rumah pasti ya. Ya, anaknya emang seneng di rumah sih sebenarnya gitu. Nah, Jadi ketika ada kayak gini ya udah dinikmatin aja cari kegiatan yang bermanfaat gitu. mm-mm. Sama aku juga tuh. Kalau Hmm. misalnya banyak orang-orang yang bilang, gimana sih kok di rumah malah tambah stres gitu. Kok aku Mm-mm. malah bingung ya. Perasaan aku di rumah seneng-seneng aja disuruh di rumah. Kenapa orang-orang Iya ngomong, ya. wah stres ya. Iya, Apalagi ini ya Mbak Desi rame ada anak-anak gitu kan. Terus juga iya, bisa iya. live terus kan, sharing yang bermanfaat Heeh. gitu. Mm-mm. Iya, makanya tadi seperti Aku sih Lulu bilang kan alhamdulillah kita, happy. iya kan kita cari aja kegiatan yang emang bermanfaat ya. Mm-mm. Nah, dulu kegiatannya belakangan ini sibuk sama apa aja nih? Jadi sebenarnya kesibukannya sama aja sih. Aku kan Hmm. ada bisnis apa baju ya fashion. Mm-mm. Terus juga yang memang bisa dikerjain di rumah gitu kan. Jadi cuma ya paling Mm-mm. kontrol-kontrol misalnya jahitan ada asisten yang bantu ya kan. Terus paling yang kesulitan adalah di fashion hunting bahan yang kadang sekarang jadi takut. Oke. Itu Nah, sih iya yang tuh. kesulitan. Heeh, cuma kan kita udah beberapa punya apa supplier, punya tahulah beli bahan Mm. di mana gitu. Jadi bisa online, Mm-mm. bisa langsung bisa kasih contoh dikirim ke rumah gitu. Cuma kan Oke. rasanya kayak masih ada kurang puas aja sih kalau kita nggak bisa hunting-hunting, itu sih Heeh. kendalanya. Tapi kalau yang lain sih kayak aku ada Zaura Models juga, itu kan biasa Mm-mm. di handle kita ada tim. Terus juga biasa by Mm-mm. phone kan, jadi nggak pernah Mm. jarang banget sebenarnya di luar corona ini turun gitu langsung ke lapangan misalnya Mm. jarang banget juga. Jadi benar-benar semua sih pada dasarnya kerjaan-kerjaan yang bisa dihandle di rumah. Kecuali Heeh. ada talk show kayak keluar rumah gitu kan bareng Heeh. Heeh. Wardah. Terus misalnya ada acara-acara yang mesti dihadirin keluar, sekarang kan virtual juga bisa gitu. Iya. Kayak gitu aja sih Mbak Des. Cuma nih yang aku kan juga ada usaha travel ya paling itu sih yang stop banget, Mm-mm. Oh yang iya ya. nggak gerak sama sekali. Heeh. Mhm. Tunggu, tunggu. Sebelum lebih jauh nih, aku langsung tong. Wah, Lulu udah menyebutkan ada bisnis baju, ya kan? Hmm. Terus juga kosmetik ya sama Wardah ya. Terus ada Zahora Models. Terus ada travel. Banyak banget, Masya Allah. Pengusaha sejati nih ya kayaknya ya. Banyak banget, kayaknya Masih sibuk banget belajar gitu. Mbak Des. Jadi apa aja sih kan kalau tadi aku sebut 4 tuh ya. Udah semua apa jangan-jangan masih Hmm. ada lagi? Kebetulan juga ada TK, TK kita jadi Masya merambah ke Allah. pendidikan juga. Jadi sebenarnya Heeh. TK-nya punya papa. Jadi kadang Hmm. cuma bantu-bantu aja sih. Itu juga Hmm. TK-nya udah lama dari aku juga TK masih di apa dulu TK-nya di situ juga gitu. Jadi Oh, oke. nah selebihnya sih kayak bikin konten, influencer, sharing yang Heeh, bermanfaat, sharing kesehatan gitu-gitu aja sih Mbak heeh. Des. Yang bikin happy kita sendirilah tapi bisa manfaat Iya, ke iya, iya. orang-orang gitu. Oke. Nah, dari sekian banyak yang Lulu jalanin tuh tadi ya, apa Hmm. usahanya. Awal ceritanya gimana sih? Yang mana duluan yang Lulu jalankan, lalu merembet kemananya? Urutannya Oh, seperti apa? jadi aku tuh ikut modeling awalnya di tahun Oke. 2001 pas kuliah. Sebenarnya udah pengen Mm-mm. ikut-ikut kayak Mbak Des gitu deh, None Jakarta, Oh, apalah ya gitu ya kan Allah. dari zaman sekolah. Cuma kebetulan sekolahnya waktu itu di madrasah terus kebetulan aku pernah Mm, pesantren. Jadinya mm, apa namanya untuk
ngeling-ngeling atau ikut kayak gitu tuh belum tahu informasinya gitu. Nah, pas kuliah aku ikut tuh modeling-modeling gitulah gitu, casting apa gitu, terus fashion show. Hmm. Nah, tapi cuma merambah kayak cuma nyobain setahun kurang lah di dunia modeling yang non jilbab gitu. Nah, setelah itu aku ngerasa nggak nyaman lah sama itu. Akhirnya Oke. aku pakai jilbab. Jadi 2002 itu aku hijrah, keluargaku hijrah ke Hmm. pindah ke Saudi karena papa ditugaskan ke Oke. sana. Jadi aku pindah ke sana terus tapi kuliahnya tetap di sini bolak-balik gitu. Hmm. Nah, kata temen gini, pas itu kan aku pulang pakai jilbab ya karena habis umroh gitu Mbak Des. Jadi kan kalau di keluarga besar aku, walaupun udah misalnya cuma umroh, belum haji, kita wajib pakai jilbab gitu. Ataupun Iya. sekarang mah belum belum umroh, belum haji juga harus pakai jilbab Iya. perempuan mah ya kan. Iya. Terus akhirnya saya pakai jilbab. Terus ada teman yang kasih tahu, lu saat itu kayaknya majalah-majalah Muslim tuh baru keluar gitu. Jadi lu Oke. daftar aja di sana lagi cari model loh yang khusus pakai jilbab gitu. Ya udah, aku menggeluti tuh dunia modeling. Dunia modeling cukup lama sih dari tahun 2001, 2002 gitu lah. Terus terjunlah di dunia modeling hijab gitu. Dulu kan belum ada manajemen, belum ada. Jadi benar-benar sendiri lah kemana-mananya gitu. Iya, ya. Terus sempat yang kayak bingung sendirian gitu pakai jilbab sendiri gitu kan. Nah, terus 2004 aku ngelamar jadi PNS Kementerian Agama gitu. Terus nah, alhamdulillah aku diterima di PNS Kementerian Agama berjalan 10 Oke. tahun sampai 2014 Oh, gitu. wow. Pernah PNS juga ternyata ya, luar biasa. Iya. Heeh. Pernah ya, Masya Allah sih dapat pengalaman juga, tapi ternyata Heeh. rasanya kayak mungkin ngerasa kayak bukan dunianya gitu loh, kayak nggak ada goal, nggak ada passionnya di situ. Nah, 2000 kan aku udah ngejalanin modeling lebih lama, jadi ngerasa kayak kok beda banget sih emang kalau modeling tuh kita kan tiap hari ketemu orang baru, kerjaannya fun, terus yang seneng sih ketemu orang baru terus, jadi kayak Iya. silaturahminya luas gitu. Nah, kalau di kantor tuh kayak oh monoton gini-gini aja tuh aku kayak nggak ada goal Iya. aja sih. Tapi alhamdulillah udah dapat rezeki dari kantor. Waktu itu 2008 aku ditugaskan ke Saudi selama 3 bulan gitu Oke. untuk Heeh. ngurusin orang haji. Oh, oke. Heeh. Nah, nah dari situ 2013 aku prepare Mbak, sebelum resign aku prepare kayaknya aku udah cinta banget sih sama dunia fashion. Terus Oke. modeling kan kita nggak mungkin ada di panggung terus ya, ada kadaluarsanya. Jadi Iya, iya. 2013 Tapi itu aku waktu 10 tahun kamu PNS itu, modelingnya masih jalan terus juga. masih jalan. Alhamdulillah dapat bosnya Hmm. baik, jadi kadang boleh Oke. izin. Oke. Terus juga, jadi nah itu karena goal aku tuh kalau mereka mungkin jadi atasan punya goal kayak Lulu tuh harus jadi pejabat lagi misalnya naik eselon gitu-gitu kan. Nah aku sendiri kayak nggak ada impian ke sana gitu. Oke. Kayaknya dan aku mikir kayak, tapi aku juga nggak bisa nih hidup kayak gini-gini aja, mau begini aja masa di PNS gitu kan, jadi pegawai terus gitu kan, nggak ada tingkatnya gitu. Sampai akhirnya aku prepare 2013 tuh aku bikin clothing line gitu, El Hasbu. Eh, ya belajar-belajar gitu. Terus dulu tuh kepingin sekolah desain tapi ngerasanya kayak udah punya bakat aja gitu pede. Ah nggak usah lah, kita ngambil ngambil kuliahnya yang justru ngerasa kurang di diri. Jadi aku ngambilnya Vkom dulu. Karena aku nggak bisa Oke. ngomong kayak gini nih. Aku nggak bisa ngomong, mengatur kata, nggak bisa tampil depan orang gitu. Jadi yang aku takutin justru aku ambil jurusan kuliahnya gitu. Nah, dari situ aku 2014 resign, terus fokus ke fashion, terus juga akhirnya bikin travel, bantu papa juga. Travel juga baru sih setelah 2015 kalau nggak salah dia apa 16 gitu. Nah udah terus kalau Zaura Model sendiri udah aku diriin dari tahun 2010. Jadi sambil PNS, sambil modeling, aku juga ngebangun Zaura Models bareng teman-teman gitu, Mbak. Oke. Nah, kan berarti kamu dari pengalaman yang PNS itu tadi ya memang monoton gitu ya kalau kerja kantoran Mm-mm. yang PNS, terus tapi Mm-mm. kemudian langsung terjun ke
eh, usaha gitu kan, usaha yang penuh Mhm. keberanian. Kalau menurutku sih kalau untuk nyebrang itu kan bisa dibilang hijrah juga ya, hijrah karir. Itu apa yang Ah. membuat kamu berani, berani nyemplung, berani nyoba itu gimana ceritanya? Iya, awalnya itu apa namanya, kan aku udah cinta banget sama dunia fashion gitu ya. Tapi Hmm, lebih ke modelingnya di awal gitu kan hmm, terjunnya. Nah, kebetulan hmm, juga aku kepingin karena sebenarnya keluarga besar ini kakek, terus rata-rata keluarga tuh para pengusaha pedagang gitu loh. Cuma mungkin oke. ilmunya kita nggak dapet sih, cuma cara mereka. Ah, Aku ngelihat kecilnya gimana kakek berdagang, gimana oke. berusaha gitu. Cuma memang om-om aku semua sampai itu kantoran semua gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Oke, Anak heeh. pedagang nggak mau Oh, jadi iya ya. pedagang, jadi orang kantor. Nanti nggak taunya dari kantor pengen jadi pedagang. Kayak pedagang ya. Selalu gitu memang. Iya, jadi terus, nah dari Hmm, situ aku sebenarnya izin juga sih, izin ke papa untuk resign, izin hmm, ke suami, karena aku mikir hmm. kalau nanti mereka nggak ridho, aku Iya. takutnya rezeki aku mandek gitu loh, jadi kayak takut Iya, aja gitu. heeh, heeh. Terus jadi, Hmm, nah awalnya memang apa namanya, karena di kantor juga aku tuh ngerasa nggak ada goal, jadi begitu nyebrang ke fashion tuh aku beranikan diri karena oh mungkin aku ngerasa udah basicnya di sini gitu. Basicnya di sini, hmm. mungkin tinggal cari tahu gimana mengelola bisnisnya yang baik. Itu belajar banget sih Mbak Des, sampai sekarang pun aku masih belajar karena memang Belajarnya apa kamu namanya. belajarnya otodidak atau dengan seseorang atau emang kursus atau gimana? Oh, aku otodidak sih, otodidak. Terus Oke. biasanya Mhm. ada teman-teman juga, misalnya kita punya, aku kan kebetulan ada di FX juga tuh di Distrik 12 Iya ya, heeh. tokonya. Jadi kita Mhm, benar-benar bareng-bareng ngebangun toko itu, terus mhm, kita benar-benar saling share lah kendala, mhm, kesusahan, terus gimana menangani ini itu gitu. Aku sih alhamdulillah sih ketemu teman-teman yang merasa bukan saingan gitu dalam mhm, mengelola bisnis. Padahal kan sama nih, fashion semua, baju semua, iya, tapi heeh. share aja. Jadi kayak mereka udah ngerti aja, kita tuh sama-sama udah ngerti kalau konsep rezeki tuh udah masing-masing udah Mhm, diposin gitu. Jadi semakin kita mmm, berbagi ilmu, semakin juga kita tahu gitu, dan kita insya Allah dapat mhm, berkahnya juga. Nah, aku belajar banget sih gitu gimana mhm, ngelola ini, sampai sekarang pun aku masih belajar. Dan yang satu aku hindari adalah misalnya aku masih takut-takut sih, kayak misalnya oh pinjam modal gitu, misalnya heeh, kemana-kemana itu aku masih takut, masih yang kayak gitu. Jadi benar-benar aku nyicil heeh, pakai uang-uang aku sendiri, nabung oke, gitu. Benar-benar yang aku coba kayak mmm, gitu sih Mbak Des gitu. Awalnya juga karena kepedean aja sih, kayak kepedean misalnya, heeh, oh kalau aku pakai baju suka ada yang nanya. Zaman dulu kan nggak ada endorse ya Mbak Des, masa nggak ada yang iya ya, kita posting, iya ya, kita ngasih tahu baju heeh, ini baju siapa gitu. Jadi heeh, kalau ada yang nanya, ini bajunya lucu baju, aku mikir kenapa aku nggak bikin mmm, aja ya gitu. Maksudnya ketika itu mhm, kan aku juga terus mikir juga kayak dengan bisnis ini aku kayak bisa ngebantu orang-orang membuka lahan pekerjaan Masya gitu jadinya. Allah, heeh, Jadi heeh, aku, iya iya waduh iya, sekarang sih apalagi zaman corona gini ya, orang mmm, pasti pada susah, udah mikirnya buat karyawan aja deh yang digaji gitu. mhm, Kita sih nggak mikir deh, yang penting kita happy, yang penting aku happy, aku gitu aja sih. iya. Masya Allah, itu pemikiran yang luar biasa loh. Maksudnya banyak orang Hmm. yang udah kepikiran, tetapi berbisnis yang memang ditujukan untuk mensejahterakan orang lain, itu kan suatu tujuan yang menurut aku, wow gitu. Orang kan mikirnya manusiawi sih sebenarnya, kita memikirkan diri sendiri Hmm. dulu gitu ya. Yang penting Hmm. kita selamat dulu, kita sejahtera dulu, baru Hmm. kemudian orang lain gitu. Iya, Tapi iya. kalau Lulu kepikiran dari awal untuk justru bukannya nggak peduli pada diri sendiri, bukan ya, tapi kalau ngelihat orang lain sejahtera gitu, kayaknya kitanya pasti juga lebih Iya, senang juga gitu ya. Mm. kayak apa sih kalau kita berbagi senyum aja deh, kita senyum gitu. Terus ke orang senyum balik kan rasanya gimana ya gitu. Nah ya, Terus iya kayaknya iya iya. berharga gitu. Jadi aku mikir Heeh, untuk saat ini pun mudah-mudahan ke depannya kayak mikirnya yang penting aku heeh. happy aja gitu. Aku happy, terus mereka Hmm, sejahtera gitu. Kayaknya aku udah bahagia aja sih gitu. hmm. Nah, yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu happy sebenarnya apa? Apa ya, aku tuh ngelakuin bisnis ini dengan ya kayak passion aku, hobi aku, udah gitu. Hmm, Terus juga kayak nggak punya, aku tuh nggak ada, kalau dulu tuh butuh target, ini pengen ini gitu. Sekarang sih udah nggak hmm, ngoyo banget, ngalir aja gitu. hmm, Terus mudah-mudahan aku sih ngerasanya apa yang aku jalanin ini nggak jadi beban buat orang lain juga. Terus juga hmm.
nggak beban buat aku dan ngebebanin suami misalnya, ngebebanin orang tua gitu. Dan aku dengan hasil yang seperti ini aku bisa berbagi juga gitu, misalnya nyenengin orang tua gitu, ataupun Iya. makanya kadang aku mikir misalnya nih kayak gini nih, oh belum punya anak, aku mikir oh mungkin aku disuruh sama Allah untuk nyenengin orang tua dulu nih gitu, disuruh kasih kesempatan untuk bikin happy orang tua. Jadi apa ya, yang aku jalanin ini sih aku bener-bener nikmatin sih Mbak Desi, mungkin karena seneng kali ya, seneng, terus lebih banyak bisa waktu di rumah buat suami, buat keluarga gitu, terus juga kebetulan alhamdulillah kantornya kan deket ya, tinggal lompat ke samping gitu. Jadinya iya, terus apa ya, kalau ada masalah yang disetres-stresin ya udah balikin lagi ke Allah, kan kita mah cuma manusia gitu. Misalnya misal kayak kemarin tuh pas corona mulai kita PSBB, lockdown apa, kan semua toko tutup ya, di mall tutup apa. Cuma Iya. bismillah aja kita cari jalan sama-sama, misalnya sama asisten, sama karyawan, kita cari jalan sama-sama ini gimana supaya tetap jalan gitu. Karena kan dengan tangan mereka juga, dengan bantuan mereka juga, ya ini jadi tetap jalan gitu. Bukan karena akunya gitu, aku mau cuma posting-posting aja gitu kan. Mereka yang ngejalanin gitu, gimana mereka gitu. Jadi benar-benar aku karena support keluarga juga, terus ininya bikin happy bisnisnya, terus kita niatnya juga mudah-mudahan berkah karena Allah. Mudah-mudahan ini juga jadi lancar lah gitu ke depannya gitu, pelan-pelan, tapi aku pengennya lancar pelan-pelan gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Ini yang aku tarik dari barusan ceritanya Lulu yang ini doang ya. Pertama ridho Allah itu pasti ya dicari karena ya apalagi kalau bukan itu gitu kan. Nah ridho Allah Lulu coba raih dari kalau sebelum melangkah ridho dari orang tua dan suami gitu ya. Karena kalau Iya. mereka nggak ridho ya kita mau ngelangkah pasti kesandung-sandung tuh ya. Iya, Ibaratnya iya benar. sini dikit jatuh ke situ, sini jatuh gitu. Ya kan, kemudian Lulu dalam melakukan kegiatan terutama dalam bisnis ini adalah tujuannya untuk orang lain dulu gitu kan, orang lain dapat lahan pekerjaan, lalu melihat ya, mereka bahagia, mereka sejahtera, baru kemudian dari situ Lulu mendapatkan kebahagiaan itu gitu ya. Nah ini pembelajaran buat saya dan juga teman-teman nih, jadi kita bukannya nggak peduli sama diri sendiri, peduli self love apalah itu perlu, tapi begitu kita itu bisa banget kita dapatkan ketika kita juga mengedepankan orang lain gitu ya. Iya, mudah-mudahan ya, amin. Amin, amin, insya Allah. Jadi tadi udah nih, dari PNS lalu bikin baju ya, El Hasbu ya. Nah terus yang Zaura modelnya kapan tuh? Zaura Models itu jalan di tahun 2010, jadi sambil modeling PNS, Zaura Model gitu. Jadi Oke, udah jalan juga. Jadi 2010 itu aku jadi awal jadi modeling itu kan karena pakai jilbab sendiri ya Mbak ya. Jadi begitu misalnya fashion show ada desainer, misalnya desainer itu punya baju pengantin, dia punya satu koleksi yang pakai jilbab. Oh ingatnya Lulu gitu. Dulu aku dipanggilnya Lulu jilbab. Lulu jilbab gitu. Yang pakai. Jadi aku tuh berdasarkan silaturahmi dengan desainer-desainer sih. Jadi bukan karena aku kan nggak masuk manajemen mana-mana ya karena nggak ada. Terus udah gitu aku coba. Nah dari situ tuh kayak ngerasa kok aku kayak sendirian ya gitu. Padahal nih misalnya fashion show baju muslim semuanya. Tapi kan model muslimnya cuma yang aslinya pakai jilbab kayak cuma satu atau dua orang atau satu orang gitu. Terus padahal sebenarnya banyak banget loh di luar sana yang cantik-cantik, terus aslinya pakai jilbab, bukan hanya di panggung aja pakai pakai baju muslim, tapi aslinya pakai muslim beneran gitu loh. Terus saat itu mikir kayak, oh nanti pengen deh kapan-kapan kalau punya ide atau ada yang support, aku mau bikin perkumpulan itu awalnya gitu aja kayak kumpul, mungkin ada lah nih teman-teman yang pakai jilbab gitu. Nah, aku tuh dulu sempat kalau modeling aku sempat sekolah di Rati Sanggarwati. Ratisang. Terus cuma kan memang itu hanya sekolah ya, tidak menyalurkan bakatnya modeling kemana-kemana gitu kan. Nah, dari situ juga aku kepikiran. Nah, begitu ketemu teman-teman nih, misalnya ada tuh beberapa teman-teman yang dari None Jakarta juga Mbak yang udah hijrah pakai jilbab kayak gitu. Terus juga ada dari teman-teman modeling yang kemarin aku ketemu show, terus tahu-tahu ketemu lagi dia udah pakai jilbab. Nah itu aku kumpulin tuh satu-satu. Jadi kayak kebetulan waktu itu Teh Irna Mutiara itu sering tuh kayak
dulu tolong dong, aku nih mau fashion show, butuh 5 model yang pakai jilbab gitu. Jadi yang aslinya Ya, pakai ya, jilbab, ya. nanti yang 5 lagi nggak pakai jilbab dari koreonya gitu, yang bawa. Oh Oke. ya udah, nanti aku tuh sering bawa tuh kayak gitu. Jadi sering nyariin siapa nih, siapa siapa modelnya gitu. Nah dari situ aku kepikiran kayak ketemulah sama teman-teman tuh. Jadi mereka ada yang none Jakarta, ada yang model apa tuh aneka yes gitu kan, zaman dulu Iya, iya. Femina gitu. Terus jadi akhirnya kita tuh kepikiran dan ternyata punya basic ilmu masing-masing. Terus aku pikir kenapa kita nggak bikin Zaura Models ya, maksudnya modeling gitu yang memang aslinya pakai jilbab muslimah gitu. Terus ya udah kita bentuklah tahun 2010 itu, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang, Mbak, gitu. Masya Allah. Ini pembelajaran lagi. Aku senang, senang ambil pembelajaran-pembelajaran dari banyak orang. Pertama, kamu menjalin silaturahmi gitu ya dengan desainer-desainer ketika dulu menjadi seorang model gitu. Itu dijalin. Misalnya tetap nggak lepas lah, bukan berarti selesai fashion itu sudah lupa gitu. Tapi semua apa menjalin silaturahmi. Jadi ingat gitu ya. Oh kalau ingat apa jilbab ingatnya ya lulu gitu. Itu oke banget tuh. Jadi Iya, kita diingat akan pokoknya kalau ngeliat apa ingetnya dia gitu. Itu tuh oke iya, banget iya. gitu ya. Kemudian kalau aku juga melihat berarti di sini Lulu tuh pinter banget melihat peluang ya. Pada waktu itu kan mungkin belum banyak ya model model hijab yang emang beneran berhijab, bukan yang setelah dari panggung terus mereka buka beda lagi gitu kan, enggak ya, karena belum ada. Berarti peluang itu yang Lulu bisa lihat dan langsung di grab gitu ya. Heeh, heeh. Oke banget loh itu, mantap. Terus udah nih fashion jalan, model berjalan, apalagi ini masih dalam satu dunia yang sama gitu ya. Kemudian habis itu apa? Travel, travel dari mana Ya, tuh ceritanya? travel sih baru sih setelah aku resign, terus papa cuti. Kebetulan kan papa di PNS di Kementerian Agama juga, dan memang waktu yang kita pindah, tadi aku bilang kita pindah ke Saudi itu papa ditugaskan di bidang haji di sana. Jadi Oke. perwakilan dari Indonesia gitu. Jadi memang sebenarnya udah mendalami banget soal haji umroh untuk mengurusi orang Indonesia Hmm, gitu. Dan oke. kebetulan aku juga waktu di PNS-nya itu di Kementerian Agamanya di bagian Direktorat Pengelolaan Dana Haji gitu. Nah sekarang udah nggak ada sih kayaknya. Terus, nah memang di pelayanan haji dan umroh gitu. Nah, aku waktu itu emang kepikiran untuk ngebangun apa sih travel ini karena ya kita kayak ada basic, udah ada basic haji dan Ya, umroh. Terus udah gitu, ini buat mengisi juga sih jadi ibadah juga. Kepikirannya cuma, wah kita bisa ya, kerja dengan ibadah nih gitu kan. ya. Terus, nah kalau aku sih lebih kayak ngebantu support papa dan adik untuk ngediriin ini gitu karena aku ternyata belum tahu nih kalau kita suka traveling belum tentu kita bisa ngurusin travel gitu. Kan kadang Ya, ada yang wah benar, seneng nih benar. traveling gitu. Terus ternyata beda ini aku juga baru ngeh Iya, setelah iya. punya Heeh, travel ini aku baru ngeh kayak itu dua hal yang berbeda gitu. Karena kalau heeh. kita punya travel ini kita lebih ke jasa gitu. Lebih ke jasa Oke. kita harus service excellent lah apalah gitu ya kan. Terus sedangkan kalau traveling itu kan kita menyenangkan hati sendiri ya kan, Iya, bukan menyenangkan orang lain. benar, Jadi benar. benar-benar tapi hampir mirip lah sama Zaura Models juga. Zaura Models kan di bidang jasa. Itu bagaimana kita harus memaintain hati dan Iya, attitude gitu ya kan, terutama iya. attitude dalam bidang jasa itu ke klien, ke desainer. Nah, ini Heeh. juga ke jamaah. Kita harus apalagi ini nggak mudah ya, maksud membawa nama umroh dan haji itu kan harus Iya. benar-benar amanah, yang benar gitu. Heeh. Jadi Iya. ini juga kita rintis masih saat ini masih kita rintis sih Mbak, masih pelan-pelan gitu. Jamaahnya juga Hmm. nggak yang belum bludak banget karena kita masih baru banget. Terus udah gitu. Nah, kendalanya sekarang justru pas corona ini kan di stop umroh Iya, stop. Mm-mm. Mm-mm. dan haji juga. Nah, ini benar-benar kayak wah, oh ternyata bisnis travel juga bisa bisa mati begini ya gitu. Maksudnya Iya. bisa Heeh. off begini ketika Iya. Heeh. Allah cuma kasih virus aja deh bentar gitu kali ya, cuma Iya. kecil gitu tuh ternyata memberhentikan semua misalnya apa namanya kalau kita nggak pinter-pinter backup ada usaha lain atau apa, Hmm. wah ini sih kayaknya apa namanya tidak bisa dijadikan satu patokan atau misalnya gitu ya.
Karena kan belum pernah ya, maksudnya belum pernah kejadian kayak gini, terus kayak Iya. kebayang sih aku setelah Oh, ngedirin ini. iya. Tapi alhamdulillah, maksudnya pelan-pelan kita kasih edukasi juga ke jamaah. Mereka tetap Hmm. kayak masih nunggu sih kayak kapan nih kalau umroh dibuka gitu. Ya Hmm. mudah-mudahan sih yang baik cepat berlalu. Cuma ya ini kendalanya, memang kalau di travel pas corona ini stop banget gitu. Hmm. Jadi benar-benar berhenti dulu ya yang untuk Mm, mm, travel mm, ini. mm, Dan mm. travelnya Lulu itu memang khusus haji umroh aja ya, nggak yang Iya, lain-lain. belum sih. Kemarin sebenarnya akhir tahun udah sempat merabah mau ke Turki ya kan. Hmm. Rencananya kayak tahun ini mau ada Turki apa gitu. Ternyata ya qadarullah, Allah kasih ujian kayak Tertunda gini. ya. Jadi ya udah Heeh. tertunda lah. Mudah-mudahan cepat berlalu. Kita bisa mungkin Allah suruh maintain diri sendiri dulu lah. Mungkin Hmm. jangan mampir ke rumahnya dulu, makanya suruh Iya. koreksi diri sendiri, suruh ngaca ada apakah kita, kenapa kita nggak boleh mampir ke rumah Allah Heeh. lagi di sana gitu. Mungkin disuruh nggak usah jauh-jauh ke sana dulu, lihat kanan kiri aja dulu yang deket-deket Iya, sana dalam diri benar, sendiri dulu benar, gitu benar, ya. iya, benar Ah. banget, benar banget. Oke, nah udah nih, udah travel udah Mbak. Nah ceritanya Lulu akhirnya menjadi spokespersonnya Wardah. Nah itu gimana tuh? Aku tuh kenal Wardah udah lama banget ya dari zaman Hmm. kapan ya? Dari zaman masih modeling waktu itu. Hmm. Wardah juga belum booming, kayak tulisan Wardahnya juga masih kayak bahasa Arab apa-apa gitu ya. Terus Oh, heeh, logonya. heeh. Nah, sebenarnya cuma cuma kenal karena oh makeup artisnya datang nih pas kita mau foto gitu ya kan, makeup Hmm. artisnya dari Wardah. Hmm. Terus aku inget banget dulu kenalnya sama Mbak Carol gitu, Mbak Caroline yang Hmm. almarhumah, Al-Fatihah buat Mbak Carol. Mantap. Jadi beliau ini mengenali Wardah di awal deh gitu. Jadi ke aku, Hmm. jadi karena beliau ini kan makeup artis, terus aku model, jadi kadang misalnya mau photoshoot eh, pakai Wardah misalnya gitu. Nah, tapi berselang waktu nggak taunya Wardah makin berkembang dan waktu itu Hmm. 2011 kalau nggak salah aku bersama teman-teman hijabers. Waktu itu awal Hmm. banget hijabers tuh booming, jadi aku bareng Hmm. 30 orang, ada Dian Pelangi, Ria Miranda, Jena Hara, Hmm. terus juga Vika, ya banyak tuh Ola gitu, lain gitu. Bertiga puluh ngebangun komunitas namanya Hijabers Community. Mungkin kalau teman-teman Hmm. sering dengar. Nah, Hmm. Hmm. jadi Hijabers Community ini kita bangun, terus nggak taunya yang support dari awal tuh Wardah gitu. Support dari Oke. awal Wardah, terus kita kayak apa ya nge-rebranding terus bareng-bareng deh untuk Hmm. memajukan fashion muslim, terus mengenalkan Hmm. jilbab ke anak muda dengan Hmm. apa fashion dulu lah gitu biar nggak Hmm. terlihat serem gitu kan pakai jilbab gitu. Hmm. Dulu kan masih jarang banget anak muda yang pakai jilbab gitu. Antar aja kalau udah Iya. kawin pakai Heeh. jilbabnya gitu kan. Benar. Habis itu ya lebih kayak banyak apa sih namanya berinteraksi dengan Wardah sampai akhirnya Wardah memutuskan untuk bareng-bareng sama aku untuk jadi spokesperson-nya. Hmm. Terus juga alhamdulillah kegiatannya makin banyak banget. Ini kayak aku udah jalan kurang lebih 5 tahunan kali ya, gitu lupa Hmm. lima Hmm. tahunan untuk jadi spokesperson-nya Wardah Heeh. bareng-bareng. Jadi kita tuh lebih banyak sebenarnya kalau Wardah mungkin kalian tahu cuma cantik-cantiknya aja mungkin di YouTube banyak yang Hmm. review vlogger-vlogger beauty. Tapi Hmm. sebenarnya kegiatan sosial dia banyak banget Banyak gitu. ya, Jadi Masya Allah. terus banyak banget ngebantu orang-orang gitu. Terus udah gitu, Hmm. aku juga baru tahu kalau misalnya oh Wardah punya rumah singgah ini, punya ini gitu. Jadi begitu Hmm. ikut di kegiatan sosial Wardah tuh ternyata wah bukan cuma cantik-cantiknya doang yang dari luar, bener Ya, yang heeh. dibilang cantik-cantik dari hatinya juga perlu dilatih juga gitu. Jadi Amin. seneng banget Pakai sih Wardah bisa dong bibirnya iya dong. dong. Oh. Tuh. Halal lagi ya kan? Halal, Masya Allah, makin terasa kece gitu rasanya kan, kalau pakai halal ya. Iya, jadinya ya Iya, senang iya. aja sih bisa berkolaborasi bisa kerjasama dengan orang-orang baik yang memang tujuannya bukan cuma Mhm. buat diri sendiri tapi bisa bermanfaat juga buat orang gitu. Masya Allah, luar biasa. Ih, lagi-lagi loh, Lulu tuh menyebutkan bahwa yang Lulu lakukan tuh buat orang lain sebenarnya. Gitu. Ya Bukan Allah, untuk lagi diri sendiri. belajar Itu Mbak, emang, masih belajar. iya itu udah bawaan orok gitu, berarti kayak begitu ya. dari Lulu. Oke. Nah, Lulu berarti menikahnya tahun berapa? Aku menikah tahun 2000
Terus kok lupa sih jadinya 2005. Nah, lo. Udah lama, udah mau jalan 15 tahun kali ya nanti, insya Masya Allah. Allah 15 tahun ya, insya Allah ya, Mm-mm. 2005. Berarti iya nggak jauh-jauh Heeh. banget dari aku juga. Aku kan Iya, 2001, aku umur 2005. 22 waktu itu pas ulang tahun sih, umur 22. Oh, dua-dua ya. Suami waktu itu Iya, umur? 27 apa 26 gitu, 27 kayaknya deh. Oh, oke. Memang sudah mantap ya, 22 memang ya udah oke gitu mau mau menikah. Kayaknya dulu nggak ngerti ya, dikawinin aja. Ups. Jadi karena kan keluarga besar nggak ada yang boleh pacaran apalah gitu. Nah mungkin Hmm, aku nih hmm, kan kenal sama suami agak lama ya. Jadi hmm. orang tua, kebetulan papa kan juga jadi ceritanya sebelum ke Saudi itu, papa panggil suamiku. Hmm. Jadi karena kan nih kebanyakan dulu mau pulang bolak-balik bolak-balik Jakarta Jeddah gitu. Terus sedangkan keluarga tinggalnya di Jeddah gitu. Terus ini maksudnya kalau dititipin, kalau ada anak gadis gini terus ada yang deketin cowok nggak serius Ya. cuma main-main ke depan, jadi nggak boleh datang lagi ke rumah gitu. Jadi, Hmm, hmm, nah waktu itu papa sebelum berangkat tuh papa minta keseriusannya gitu, dan dia tuh bawa bapaknya, bawa ibunya gitu, bawa mertuaku gitu. Terus sampai sebenarnya mau bawa keluarga besar kayak kayak mau lamaran hmm. besar-besaran gitu deh, tapi jujur di keluarga kami tuh sebenarnya nggak ada lamaran itu sebenarnya menjelang pernikahan aja gitu. Hmm, Jadi hmm, kayak seminggu apa sebulan sebelum pernikahan gitu. Nggak bisa yang lama-lama tunangan apalah gitu, hmm. nggak. Hmm. Heeh, jadi nah karena keluarga besar kebanyakan yang ta'aruf gitu loh Mbak. Jadi Ya, begitu aku kenal suamiku lebih lama gitu, akhirnya kayak udah nggak boleh lah lama-lama. Begitu papa tuh pulang ke Jakarta Agustus kalau nggak salah. Aku tuh lagi Hmm. skripsi. Nah, November tuh papa harus minta kamu kawin sekarang gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Masya Allah. Terus jadi kayak wah sambil skripsi sambil ngurusin nikahan dan itu ketika aku nyari gedung itu nggak dapet bener Mm-mm. begitu papa yang turun langsung cari gedung yang aku mau dapat ini tanggalnya gitu ada Langsung orang ya. mundur gitu jadi kayak Oh udah ya. ya sekarang gini langsung tanda tangan dan ya udah alhamdulillah sih emang udah jalannya cuma emang kayak Ah, mungkin karena masih muda nggak tahu awalnya pernikahan tuh seperti apa gitu kan ah, terus hmm. belum banyak ilmunya juga cuma begitu menikah sepupu bilang, "Lu kamu nih menikah bukan menikahi suami kamu aja, tapi Hmm. menikahi seluruh keluarga besarnya gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bagaimana beradaptasi, bagaimana Hmm. apa namanya? Jangan sampai jadi diri sendiri, tapi jangan sampai kayak apa sih? Kayak semaunya gitu. Jadi harus Ya. menghargai keluarga besarnya juga. Baru mikir tuh, oh begitu. Terus Jadi oke gimana? oke. Ada rasa takut apa gimana? Apa gimana? Enggak sih, awalnya Nah. nikah karena aku juga ya udah kali ya emang udah waktunya gitu. Dan aku emang di antara teman-teman kayaknya nikahnya yang paling pertama gitu. Terus Ah, iya belajar sih kayak kebetulan mama papa juga jadi contoh buat aku juga. Terus hmm. gimana memperlakukan jadi istri bagaimana memperlakukan suami, jadi suami memperlakukan Hmm. istri. Dan itu aku copy paste banget dari mama. Jadi Oke. gimana suami pulang kerja tuh harus kasih air minum dulu air putih gitu. Hmm, ya. Jadi begitu dia datang dulu tuh ya udah air putih nih, salim terus kasih gelas. Jadi nah Belum masuk tidur, lama-lama di air putih duluan yang iya, nyampe. iya. Terus misalnya aku udah mulai lupa gitu, lama-lama Ah, mungkin makin tahun suka lupa ya gitu. Terus ah. suami suka gini, aduh aus ya dari tadi belum minum gitu misalnya suka lupa. Jadi Kode-kode ya. mengingatkannya juga secara halus gitu. Benar-benar belajar Ah, dari orang tua sih. Jadi oke. misalnya kita ada masalah atau apa sama keluarga, misalnya sama Hmm, suami, itu juga orang tua menasehati bukan marahin misalnya pasangannya walaupun kita misalnya anak sendiri hmm, yang justru yang kita yang harus introspeksi gitu justru aku hmm. ngelihatnya kalau sekarang tuh kayak mama sayang banget ya sama suamiku gitu kayak sayang ada suami jadi benar-benar aku Oke. ngerasa ya bersyukur punya orang tua yang selalu ngingetin juga Hmm, anak-anaknya makanya alhamdulillah banget orang tua masih ada jadi bisa bisa hmm. belajar dari mereka juga gimana berumah tangga gitu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti memang orang tuanya Lulu adalah ya role model ya, pasangan Hmm. role modelnya Lulu yang sehingga Lulu bisa menjalani yaitu ke pernikahan yang bukan suatu hal yang direncanakan sejak lama, terus
keraguan-raguan itu nggak ada, langsung nyemplung ya karena ada role model yang segitu bagusnya. Lalu dalam menjalaninya pun ya jadi gampang aja, tinggal copy paste aja gitu apa yang Iya. mereka lakukan. Iya. Artinya benar tuh ya. Iya. Berarti emang benar sebagai orang tua nih, kita kan sekarang jadi orang tua gitu ya. Kita jadi orang tua harus bisa bagaimanapun juga menjadi role model yang bagus buat anak-anak Iya. kita atau generasi di bawah kita gitu ya. Itu penting banget ya. Iya, benar. Nah, sekarang aku mau nanya, boleh ya? Berarti kan Nurul udah 15 tahun menikah, belum ada momongan ya? Iya, Pasti belum ya, ada namanya juga anak. udah, Mohon doanya yang nonton. amin, ya Allah, amin, ya Allah. Ayo semuanya doa, tangannya diangkat, ayo. Amin. Supaya Lulu segera diberi momongan yang lucu Amin. dan Amin. langsung banyak gitu ya. Langsung banyak jadi Amin. itu aku tuh gini, kalau aku sendiri ya, aku nikah 2001, lalu tahun depannya alhamdulillah melahirkan anak pertama. Nah, dari anak pertama ke anak kedua itu jaraknya 12 tahun. Jadi aku sempat nggak dikasih lah, belum dikasih tuh kurang lebih ya 9 tahun ya, karena yang 3 tahun pertama itu memang KB sengaja. Setelah itu nggak dikasih. Jadi aku juga sedikit banyak paham rasa menunggu yang kok nggak datang-datang sih gitu. Nah, kalau lulus sendiri 15 tahun, aku lebih lagi, aku waktu itu 9 tahun. 9 tahun ya udah lama, tapi 15 tahun, wah aku selalu yang cerita dong gimana sih? Maksudnya bisa ya gitu. Aku kan sebenarnya kalau boleh cerita, mungkin kalau orang nunggu kan orang nanyanya, emang udah periksa ke dokter, udah apa gitu ya kan? Pasti ya kan, Iya. gitu. Baru setahun aja orang udah cek-cek sana gitu. Nah kebetulan aku memang sebelum nikah ada riwayat kista Mbak Desi, jadi waktu itu udah sempat diambil kistanya di 2004 itu. Jadi 2005 aku nikah, 2004 itu aku operasi kista. Nah itu indung telurku satu udah diambil gitu. Jadi waktu itu sih nggak ngerti ya manfaatnya, mungkin biologi aku tidur kali ya. Jadi aku tuh kayak ya udah gitu, yang penting. Dan orang tua juga waktu itu sih karena kan prosesnya juga pas aku pasti lagi di ruang operasi ya keputusannya gitu. Dan pasti kan orang tua juga ngerasanya ini yang terbaik supaya anaknya sehat gitu. Ya udah gitu. Nah begitu karena aku udah tahu dari riwayat gitu-gitu kista, akhirnya aku pas menikah itu nggak sampai setahun, pokoknya kita habis nikah langsung udah mulai cek-cek lagi. Langsung aja cek-cek ke dokter, kemana gitu, ke dokter. Nah memang kan kalau kita datang ke dokter selalu yang, oh belum setahun nih, udah santai aja, jangan dibawa pikiran gitu kan. Ya udah sih, let go aja gitu. Jadi kayak, ya udah cek, tapi oh nggak ada apa-apa, ya udah gitu. Terus udah gitu, berlalu kayak, wah apa namanya, tahun makin itu dulu sih ngerasanya nggak cepet ya Mbak Des, begitu kayak umur 30 kok kayak udah cepet banget nih waktu gitu. Dulu kayaknya setahun gitu udah lewat. Terus kita bawa fun aja sih, kayak misalnya nggak terlalu, mungkin ya kalau orang bilang jangan dipikirin, nggak bisa sih, kita pasti mikirin ya, maksudnya. Jadi kayak cuma cara mikirnya gimana nih gitu kan. Nah aku terus aja ikhtiar sambil misalnya kita bikin fun sama suami, bikin apa namanya ya, kita nggak tahu nih, kadang kan cewek-cewek nih sering baper ya gitu. Padahal kan suami juga pasti baper juga gitu. Cuma mereka nggak nunjukin aja di kita gitu. Nah, aku sih ikhtiar terus gitu, terus sambil yang kayak misalnya ya kaget 2007 tuh divonis ada kista lagi gitu, kayak yang hah ada lagi gitu. Terus ya udah usaha lagi cari dokter lain. Temen bilang dokter bagus di mana aku samperin gitu. Dokter mana aku datengin pokoknya. Dan aku biasanya memang kalau udah satu dokter aku akan coba dia terus gitu sampai misalnya aku ngerasa nggak nyaman lah gitu. Nah, terus pokoknya udah beberapa kali ganti sampai aku ke alternatif, sampai yang ke apa namanya, ke dulu tuh ada di TV-TV misalnya herbal apa alternatif apa aku samperin gitu. Pokoknya semua dia usahanya aku kejar gitu. Terus alhamdulillah juga dikasih rezeki terus sama Allah. Jadi kayak ya mungkin rezekinya untuk ke situ 2 kali untuk ikhtiar. Nah terus kita selalu sama suami sih bikin kayak apa ya,
Kalau dulu sih mungkin belum banyak kajian ya Mbak Des, jadi kayak mikirnya ya udah ikhtiar aja ikhtiar gitu, sambil doa ikhtiar gitu kita lah coba-coba. Ya kita kadang nggak tahu sampai teman-teman bilang nih gue di sini berhasil, oke aku datangin. Tapi ntar aku balik lagi kok aku nih nggak berhasil ya misalnya. Terus aku mikir, oh mungkin ya ini pas rezeki lo, pas banget Allah kasih di situ sama dokter itu gitu. Jadi sebenarnya bukan dokter ini bagus lu datengin dia pasti bisa. Sebenarnya inget lagi sih mintanya sama Allah gitu kan. Terus aku selalu mikir gitu aja sih kayak mungkin pas banget ini rezeki lo lagi dapet. Terus pas lagi konsul sama si dokter misalnya gitu. Terus tapi sebagai manusia ya kita ikhtiar aja yang terbaik, mana yang ini dokternya oke kita datengin gitu sampai aku ngejalanin bayi tabung juga akhirnya gitu buat usaha-usaha. Kayaknya kan kalau di Promil kayak udah mentok kali ya itu bayi tabung Mbak Des. Jadi aku coba itu kemarin gitu. Tapi belum juga ya? Belum, jadi 2000 berapa ya? Jadi tuh setelah usaha sana sini gitu. Terus sempat nabung juga buat bayi tabung di tahun 2010 tapi belum rezeki lagi gitu kayak dulu kan masih tabu ya bayi tabung jadi kayak diem-diem ya gitu. Jangan cerita-cerita ya kalau nanti IVF apa gitu. Terus sampai akhirnya mungkin ada ketakutan juga untuk kayak gitu jadinya mundur masih bisa lah alami gitu ya. Sampai tahun 2011 itu aku operasi lagi Mbak Des. Dari yang 2004 itu aku operasinya laparotomi jadi kayak di sesar ya. Kalau 2011 laparaskopi kayak alat gitu. Nah ternyata belum, aku tuh kalau haid sakit banget, Masya Allah sakit banget. Dokter sih bilangnya kayak kontraksi lahiran gitu loh, Ya Allah, sakitnya itu. bayang. Jadi, nah setelah itu 2015 ketika kita memutuskan untuk bayi tabung, ternyata qadarullah harus operasi lagi, gitu. Jadi operasinya itu ternyata dari kista aku ada adenomiosis, efek mungkin dari hormon dan tindakan-tindakan operasi yang sebelumnya gitu. Jadi rahimnya ada trauma, jadi ada penyakit baru lah namanya adeno gitulah di badan aku, bukan kista lagi. Terus aku operasi dengan robotic surgery, jadi udah yang kayak tahap yang paling canggih lah ceritanya tuh ya di kedokteran gitu. Karena dia bilang laparotomi udah, laparaskopi udah, mungkin nih robotic surgery lah gitu. Itu memakan waktu sekitar 5 jam aku operasinya aja. Terus dan aku senangnya sih setelah itu pertama kalinya seumur hidup aku haid nggak sakit setelah operasi. Nggak sakit. Udah nggak sakit ya sekarang? Nah setelah itu 2016 aku bayi tabung, alhamdulillah. Begitu dokter lihat rahimnya bagus nih gitu kan. Dan orang kan biasanya memakan waktu 2 bulan atau 3 bulan ya untuk bayi tabung, aku hampir setahun. Jadi 2016 itu aku diambil telurnya, OVU, terus 2017 aku baru di FET, baru ditransfer ke rahim. Dikarenakan setelah bayi tabung itu, ternyata kan suntikan bayi tabung 10 kali lipat hormon gitu ya, kan kita diatur kan. Menebalkan, mengecilkan rahim, sampai akhirnya aku balik lagi sakit. Jadi ya sakit sampai sekarang jadinya Mak. Jadinya sakit sampai sekarang. Dan kemarin sih pas bayi tabung maksudnya bismillah aja lah 2017 itu aku FET. Tapi sebelumnya aku ke Pineng dulu Mbak Des. Jadi kayak nyari second opinion. Sebenarnya bukan buat bukan buat anak sih, lebih kayak mau sehat gitu. Mau menyembuhkan si adenonya ini. Ternyata di sana malah divonisnya nggak bisa punya anak gitu. Jadi kayak wah gitu deh. Nah jadi kayak wah ini sih sedih banget sih. Maksud waktu itu sih bener-bener kayak wah nggak mau ketemu orang karena nggak mau ditanya gitu. Karena kalau ditanya pasti kan kita mewek, sedih dan mikir lagi. Ya mungkin aku belum setegar sekarang ini kalau kemarin tuh. Terus aku cuma bilang sama dokter, dok aku kesini bukan mau minta anak gitu. Jadi dokternya bilang, ini mungkin Tuhan kamu dan nakdirin kamu nggak bisa punya anak. Jadi jangan percaya harapan-harapan palsu dari siapa aja gitu. Nah aku pikir dong, manusia itu kan hidup butuh harapan gitu. Terus apalagi kalau nggak ada harapan, harapan itu kan kayak doa ya. Kita harapan, kita punya doa gitu.
apa gitu, apalagi yang mau didoain kalau kayak gitu gitu. Terus sampai akhirnya aku bilang sama dokter, dok aku kesini bukan mau minta anak sama dokter, aku bilang gitu. Aku kesini mau sembuh, mau sehat gitu. Ya udah sih, terus pulang dari situ ya aku introspeksi sih, kayak ngerasa apa namanya, kosong apa gitu. Dan mulai aku tuh akhirnya ngisi kegiatan-kegiatan itu dengan banyak ikut kajian, ketemu dengan orang-orang yang soleh soleha gitu ya, buat lebih ngingetin lagi sih, maksudnya ya apa namanya, anak tuh cuma titipan rezeki, kesehatan juga ujian, mungkin buat penghapus dosa. Pokoknya lebih yang kayak akhirnya nyari kekosongan apa, mungkin kemarin hatinya kosong, mungkin kemarin hatinya belum banyak nerima apa, belum banyak mintanya sama Allah gitu. Jadi malu mungkin kemarin apa-apa masih mintanya ke dokter nih gitu. Wah, dokter ini nih keren nih gitu. Oh, nih. Ya dibantu oleh tangannya dokter, tapi maksudnya mungkin kita belum banget hati kita mintanya sama Allah kali ya gitu. Jadi aku tuh sama suami saling ngingetin gitu sih. Nah, terus 2017 kita akhirnya lanjut, setelah ke Penang itu tetap lanjut bayi tabung. Walau walau kayak tahu sih hasilnya bakal enggak apa ya, nggak bak nggak berapa persen lah gitu lah, kayak tau lah ini mungkin kayak apa ya, tapi kita terus berharap ya sama Allah ya, mungkin kasih keajaiban lah gitu, mungkin dokter-dokter udah bilang kayak wah ini sebenarnya nggak bisa nih gitu. Akhirnya begitu benar, ketika dibilang negatif udah gitu telur aku cuma satu lagi dapetnya mbak, embrionya, jadi nggak bisa mengulang lagi ya kan, nggak garansi lagi ya uang kembali gitu misalnya. Sampai akhirnya begitu dikasih tahu gagal, ya udah kita nangis sih, nangis banget berdua. Cuma mungkin lebih jelek yang kemarin dibilang nggak bisa punya anak jadinya, dan dan juga ada teman-teman yang soleh-soleha yang support kita, yang apa. Jadinya begitu ya kita tahulah semua serahin ke Allah gitu. Jadi ketika misalnya mungkin kalau dikabulin kemarin, mungkin Allah ngerasa oh ntar lu lupa lagi berdoa lagi, berharap lagi gitu, lupa mendekat lagi. Jadi aku mikirnya kayak ya kali ya, mungkin Allah lagi mau ngasih lihat aja semampu apa aku memohon berikhtiar. Kan katanya juga dulu sempat galau Mbak Des, kayak kodo dan kodar kayak gitu kan. Terus kayak tapi kan ternyata misalnya ada free will. Nah, free will-nya buat apa? Free will kita ya buat kita dikasih pilihan mau ikhtiar yang misalnya ke dukun apa ke dokter misalnya gitu ya, ikhtiarnya pahala apa dosa misalnya gitu. Nah, aku jadi kayak ini sih ngebantu aku untuk kayak ngebuka, ya udah gitu, kalau orang bilang misalnya pasrah, lu pasrahin aja. Gue ketika pasrah hamil kok, misalnya ada tuh si anak ini yang pasrah hamil gitu, aku nggak ngerti pasrahnya semana gitu, konsep pasrah, konsep ikhlasnya semana aku nggak tahu gitu, karena itu kan masing-masing orang belajar dengan konsepnya sendiri-sendiri ya, kita nggak bisa nilai. Nah, kalau aku sendiri mungkin pasrah aku ya begini, tetap ngejalanin sesuatu hal yang bikin aku happy, tapi aku ingat ngejalanin ikhtiar ini lebih ngeraih pahala. Terus urusan anak aku serahin ke Allah aja, bonus, karena memang nggak bisa kita minta sama dokter gimana banget, tetap yang ngasih ya yang di atas gitu kan. Jadi kalau mudah-mudahan sih aku punya pikiran itu terus, jadi apapun yang kita usahain, bukan misalnya nggak berhasil terus bete sama dokternya atau bete sama obatnya, nggak mau gini-gini lagi. Nah, aku ikhtiar segala macam sih, mulai dari clean eating, jaga sehat, apa. Aku mikir dengan kesehatan aku ini aku bisa juga bermanfaat buat orang. Terus aku dengan ikhtiar ini aku ibadahnya lebih banyak mungkin ya gitu, dengan sehat gitu, dikasih kesehatan. Aku ikhtiar buat sehat deh dulu, karena dengan sehat aku bisa ibadahnya enak, ibadahnya maksimal. Terus aku bisa punya kegiatan-kegiatan yang bikin aku bahagia. Aku bisa beribadah misalnya melayani suami sebagai istri, maksudnya kasih dia makan, misalnya melayani dia saat pulang, menyambut dengan keadaan yang fresh gitu kan, itu juga kayak ibadah gitu ya. Terus juga sesuatu hal, pokoknya aku bisa bekerja sama orang-orang yang bisa bermanfaat sama orang, jadi kayak ngerasa aduh yang penting sehat dulu deh gitu. Jadi sekarang lagi terus ngejaga kesehatan sih Mbak Des, jadi mikirnya mudah-mudahan si anak rezeki ya, kalau Allah kasih ya alhamdulillah gitu, mudah-mudahan aku bisa ngedidiknya, kalaupun
enggak, mungkin nanti di surga minta yang banyak sama Allah. Mudah-mudahan masuk Iya, surga. iya. Amin. Bareng-barengnya masuk surga, ajak-ajak ya. Iya, Kita sama-sama tetanggaan nanti kita ya. Amin ya amin ya Allah. Allah. Bades juga panggil-panggil. Iya. Iya. Pokoknya Terus sama aku ngajak-ngajak. mikirnya gini sih, kemarin pas kan Heeh. aku alhamdulillah punya kesempatan rezeki untuk bisa pergi bareng-bareng. Jadi kita tuh berdua punya rutinitas kalau kita punya ada rezeki lebih banget, kalau bisa kita Hmm. ngajak orang tua, aku dan mertua untuk jalan-jalan. Heeh. Mm-mm. Jadi kita perginya berenam nih gitu kan. Mm-mm. Jadi, nah jalan-jalan gitu, apa namanya? Nah aku mikir apa mungkin Allah belum kasih aku anak karena ya aku harus mau menyenangkan Itu mereka aja belum. dulu gitu. Hmm. Iya, aku mikirnya gitu aja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aku tuh nggak kebayang. Maksudnya dengan, ya aku juga ngalamin, aku juga dulu yang anak kedua tuh bayi tabung gitu loh. Pernah gagal Hmm, juga, itu down-nya kayak apa, ya hmm, aku ngerasain. Tapi dengan cerita kamu, ya Allah, aku tuh nggak ada apa-apanya. Kemarin kisahku tuh betul. cuman gitu doang, meweknya udah kemana-mana gitu kan. Aduh, sementara kalau Enggak lah dengar Mbak ceritanya lu Des. tuh, hmm, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang mendengarkan tuh terinspirasi. Aku ngambil intinya lagi bahwa kamu Lulu bisa banget yang namanya sabar dan pasrah itu ya tetap ikhtiar dan selalu bisa melihat kanan kiri luar dalam hal-hal yang bisa disyukuri gitu kan. Ada suami, ada orang tua, ada mertua, terus banyak teman, ada hal-hal kegiatan yang Lulu kerjakan dengan apa membuat lu senang, happy, menghasilkan lagi kan, membuat orang lain bahagia gitu. Jadi Hmm, fokusnya ke hal-hal apa yang ada di sekeliling kita syukuri dan berharap pada Allah mah nggak pernah putus ya. Pasrah tuh kan iya, bukan berarti kita pasti. nggak berharap ya. Walaupun ya Iya, dokter tadi bilang bahwa udah nggak ada harapan ya. Itu kan manusia yang bilang. Tapi kan kalau kita berharap pada di iya, atas mah selalu ya. iya. Nah. Aku inget banget kajian Ustadz Adi yang di musyawarah itu loh. Hmm. Bilangnya kayak jelek banget sih, kayak pas banget kayak kejadian aku lagi kenapa gitu ya kan. Emang aku lagi Hmm. cari-cari kajian kan waktu setelah divonis ini itu aku pasti cari kajian kemana-mana gitu kan buat ngisi Hmm. hati gitu kan. Nah Hmm. dari situ Ustadz Adi pas banget bilang ketika semua manusia udah angkat tangan dengan urusan Hmm. kamu, itu berarti Allah itu lagi minta kamu langsung suruh minta sama Allah Hmm. gitu. Aku langsung Iya, kayak, benar. oh jelek jelek jelek. Iya, 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 Itu sih iya, aku benar itu. pegang terus jadinya kayak, oh iya iya gitu. Terus kayak, Hmm. oh benar juga sih. Mungkin selama ini lupa kali ya, Hmm. tetap minta sama Allah tapi tetap kayak patokannya sama Ya. orang gitu. Hmm. 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 Ternyata emang udah yang atas aja gitu kan, let God Iya, do the rest pokoknya gitu kan. Dulu terima kasih banyak untuk ceritanya hari ini, aku tuh langsung hangat sama-sama. hatiku hari ini mendapatkan inspirasi, mendapatkan jadi makin semangat bahwa memang sabar, pasrah itu semua butuh proses gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang kita ngelihat kita udah yang paling susah gitu hidupnya, tapi kalau lihat kanan kiri ya elah hidup kita mah gak ada apa-apanya dibanding orang lain yang perjuangannya lebih luar biasa. Iya. Jadi kita harus terus semangat gitu Mm-mm. ya Lulu ya. Iya, Kapan-kapan aku ngobrol lagi juga. boleh ya. Iya, boleh boleh. Aku juga tidak melihat, maksudnya aku tidak menyuruh teman-teman atau ngelihat kayak ini perjuangan gue lebih loh, enggak. Hmm. Semua ujian orang udah di post masing-masing berdasarkan Bener. kemampuannya. Jadi Betul, aku juga betul, nggak bisa. betul. Mungkin aku juga kalau jadi Mbak Desi, aku juga nggak belum tentu bisa gitu. Kayak misalnya dari anak pertama Heeh. ke anak yang itu kan harap-harap cemas ya Mbak Desi ya. Udah ada satu, Iya. kenapa yang ini datangnya lama gitu kan, harap-harap cemas pasti gitu. Ya Iya. namanya manusia ya. Kadang apa namanya ngelihat rumput tetangga lebih hijau, tapi lihat lagi ujian orang Pasti. juga gitu. Mm-mm. Heeh. Heeh. Kalaupun kita ngelihat rumput-rumput tetangga, yang diambil tuh pembelajarannya gitu ya. Artinya Iya, bukan dibikin iri, heeh. tapi dibikin bahwa oh ada sesuatu hal pembelajaran yang bisa banget kita dapatkan dari tetangga, dari Iya, orang sebelah, iya. dari teman terdekat. Itu yang harus Iya, iya. dipetik ya. Proses sih sebenarnya nggak. Aku juga, Benar. aku rasa aku nggak kayak gini langsung atau gimana. Mm-mm. Aku juga Ya, berproses kayak pasti ada up and down-nya, ada bapernya. Cuma kalau aku lagi pasti. sedih banget, aku mikir kayak aku bisa nangis, aku bisa mewek-mewek gitu ya. Sedangkan Heeh. suami pasti kan sedih juga, tapi mereka harus Iya. nguatin istri gitu, nguatin apa sih namanya? Makanya perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu. Misalnya kalau lagi baper banget, mungkin
jangan terlalu berlebihan di depan suami juga boleh. Tapi suami Ya, kadang juga kan punya punya rasa, dia kadang betul, sedih betul. juga, tapi dia nggak bisa nunjukin ke Iya, istrinya, dia harus nguatin iya. istrinya. Jadi Heeh. apa namanya, kita doanya bisa lagi nangis-nangis minta sama Allah gitu. Iya, benar-benar. Boleh Masya lah Allah, gitu, luar kita saling biasa. saling sharing gitu. Iya, iya, iya. Dulu terima kasih banyak untuk ceritanya hari ini ya. Kasih. Episode baru. Makasih juga ya Kapan-kapan Mbak Des semoga ada. kesempatannya. Heeh. Iya, nanti kapan-kapan kita benar-benar ketemu lagi ya di kajian-kajian ya. Iya, Udah iya, berapa iya, kita. bulan nih? Paling baru tadi malam Iya. ya, akhirnya kajian lagi Ustadz Adi Hidayat, walaupun Alhamdulillah, secara online, alhamdulillah. tapi berasa udah mulai nih pelan-pelan ketemu lagi sama teman-teman. Iya, Semoga iya, nggak lama benar-benar. lagi kita benar-benar bisa ketemu secara langsung ya. Amin, amin. Dulu sehat-sehat ya. Sama-sama, sehat juga sekeluarga Mbak Bahagia Des. selalu. Amin. Salam juga untuk suami dan semua Amin. keluarga ya. Amin. Ya, salam juga. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.